Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Vario 125 LED, di mana kondisi permasalahan Honda Vario Tekno Vario 125 ini kondisi radiatornya bocor. Dari mana kita mengetahui kalau radiator bocor? Pertama, kita buka kondisi oli mesin seperti ini. Oli mesin berubah menjadi putih susu. Ini adalah faktor pertama atau faktor utama radiatornya bocor. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan teman-teman yang mungkin belum mengalami hal yang sama. Kenapa radiatornya bocor kok nggak menetes, Mas? Gitu kan? Padahal di bawah mesin ini kondisinya bersih. Nah, kita sedikit menjelaskan bahwa radiator jebol ini ada dua kemungkinan, ada dua jalur, di mana jebolnya ke luar itu adalah biasanya di bagian seal yang luar, seal radiator yang luar. Kalau radiatornya masuk ke dalam ruang oli, ini adalah seal water pump. Oke, sedikit kita jelaskan seal radiator itu ada dua, seal radiator luar dan seal radiator dalam. Yang namanya dalam itu biasanya disebut dengan water pump, seal water pump. Oke. Sampai di sini sedikit pemahaman untuk mengetahui bahwa untuk kelasnya Honda Vario 150, Honda Vario 125, Honda Vario 125 Tekno atau LED itu sama permasalahannya. Jikalau mesin cepat panas atau radiator cepat habis dan air radiator itu nggak ada menetes ke luar, berarti itu pertanda seal radiator jebol. Pertanda ini sering dialami oleh Vario tadi yang 150, 125 LED, 125 Tekno ya. Cara mengatasi yaitu sederhana. Ini kita membuka di bagian samping, jadi tanpa harus membuka mesin ya. Ini lain lagi pertanda kalau air radiator masuk ke dalam ruang bakar atau mesin. Biasanya kalau ada pertanda lagi gini, Vario 125, Vario 150 Tekno ini sama. Penyakit yang kedua itu biasanya kalau mesin parkir sebentar itu susah hidupnya, dan setelah dibuka businya itu selalu basah. Jadi radiator itu masuk ke dalam ruang bakar atau masuk ke dalam busi itu adalah fucking cop atau packing head. Nah, yang terjadi ini kondisi mesin normal, mesin cepat panas, tapi radiatornya ini berubah ke dalam oli mesin. Nah, kita saksikan ini laker bagian tutup radiator juga sudah parah ya, sudah kocak parah, dan ini adalah seal, dimana seal radiator yang kita sebut tadi yaitu seal radiator bagian dalam atau seal water pump posisinya di sini. Jadi teman-teman bisa saksikan terus video ini tanpa di skip dulu, karena untuk memahami agar tidak salah paham, agar bisa memahami lebih detail bagaimana penyakitnya, bagaimana cara menganalisa dan bagaimana cara mengatasinya. Step by step ikuti terus video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Silahkan ikut nimbrung sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada kejanggalan atau ada yang bikin penasaran tentang video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Mudah-mudahan kita bisa membantu teman-teman semua, walaupun hanya lewat kolom komentar. Sedikit berbagi, kita menjawab pertanyaan teman-teman semua. Lanjut ke video, kembali ke seal water pump. Seal water pump ini memang sering dialami jebolnya untuk Vario 150, Vario 125 LED. Kenapa? Karena ini faktor panasnya terlalu tinggi atau suhu panas terlalu tinggi. Mesin ini didinginkan hanya oleh radiator dan oli. Kalau oli radiator ini sebenarnya kan ada tempatnya tersendiri, pembatas antara mesin masuk ke dalam ruang oli dengan air radiator sendiri, yaitu seal water pump. Jikalau seal water pump ini jebol, otomatis dinding pemisah antara oli mesin dan air radiator ini jebol, mau nggak mau oli pasti akan mencampur atau mengalir ke dalam ruang oli. Nah, disitulah pentingnya seal water pump, pentingnya fungsi dari seal water pump ini mencegah antara
oli dan air radiator ini bercampur. Nah, kalau seandainya terjadi seperti ini, jebol, mau nggak mau pasti akan bermasalah, yaitu oli mesin kecampur sama air radiator, dan air radiator seharusnya berfungsi untuk mendinginkan mesin, ini malah bercampur dengan oli mesin. Nah, sering kita alami ini juga motor fiction juga sama. Rata-rata yang menggunakan pendingin air radiator pasti ada seal pembatas antara air radiator dan seal antara air radiator dan minyak oli mesin. Oke, sedikit pembahasan sampai di sini bisa difahami ya. Ini kita menganalisa dan mencari penyakitnya dan sekaligus menyelesaikan permasalahan radiator yang bercampur ke dalam oli mesin. Sekali lagi, satu permasalahan sudah kita tangani dan sudah kita analisa. Ini adalah seal yang baru. Nah, ini ada 3 biji, 4 biji ya, sama laker, seal tutup, dan laker water pump. Kita sudah masangi. Memang ini untuk melepasnya agak susah ya, karena ini sudah dari pabriknya, jadi pasti lengket luar biasa. Enak masang daripada bongkar, intinya seperti itu. Jadi mau nggak mau harus pelan-pelan ini karena rawan, ini juga mudah patah. Kita juga harus mempunyai trik untuk melepasnya, karena kita juga menggunakan trik manual, jadi nggak ada tracker khusus untuk membongkar seperti ini. Makanya kita hati-hati jangan sampai ada yang pecah, karena ada yang pecah ini fatal banget, karena ini adalah bahannya mudah pecah ya. Jadi bloknya juga nggak tebal seperti. Nah, ini kita masang seal yang bagian dalam dulu. Seal ini fungsinya juga membatasi air radiator tidak bocor keluar. Nah, di sini dua seal ini fungsinya berbeda, tapi tempatnya sama, depan belakang. Seal yang ini yang kita pasang ini fungsinya untuk menahan air radiator nggak bocor keluar. Nah, satu lagi, seal water pump ini menahan air radiator tidak masuk ke dalam, mencampur ke ruang oli. Nah, sekali lagi, dua seal ini fungsinya berbeda, mencegah antara yang masuk ke dalam dan bocor keluar. Ini tempatnya sama. Makanya kalau seandainya ini terjadi pembocoran keluar ataupun pembocoran ke dalam, sama-sama juga membongkar di bagian ini. Makanya satu tempat itu sebenarnya memudahkan kita untuk membongkar, menganalisa dan membersihkan, mengganti, sekaligus mengatasi permasalahan ini. Oke, sampai di sini silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana cara memasang atau mengganti seal radiator water pump ataupun radiator yang bagian luar, atau cara mengganti lakernya, cara menganalisanya. Lu kok tahu tiba-tiba itunya yang rusak? Nah, sekali lagi kita jelaskan, kalau olinya mesin itu sudah berubah putih susu, berarti seal water pump jebol. Kalau oli mesin tetes keluar, berarti seal depan water pump itu bukan seal water pump ya, namanya seal radiator bocor yang bagian luar. Ada lagi penyakit ketiga tadi yang kita jelaskan, yaitu berarti packing head. Itu tandanya kalau air radiator masuk ke dalam ruang bakar, tandanya biasanya parkir sebentar atau dingin sebentar, itu susah hidup. Nanti kalau sudah panas itu normal. Namun air radiatornya, indikator di bagian speedo itu nyala terus. Di situ juga indikasi radiator jebol. Jadi ada 3 tipe ya, ada 3 tipe penyakit radiator. Untuk menganalisa, yaitu ada tipe penyakit radiator baik fiction, Honda Vario 150, Honda Vario 125 LED, Honda Vario Tekno 125. Jadi 3 tipe motor ini juga mengalami 3 tipe penyakit. Oke, sampai di sini bisa difahami. Mungkin ada yang belum jelas, sekali lagi silahkan isi kolom komentar yang ingin ditanyakan, bagaimana cara mengganti, bagaimana cara memasang, bagaimana cara melepas. Kalau misalnya ada teman-teman bengkel ada tracker khusus untuk melepas, silahkan monggo, malah lebih praktis.
Sebenarnya seperti itu lebih baik, ada tracker khusus, cuman kita belum ada trackernya. Jadi mau nggak mau kita menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mengeluarkan seal pakai penahan atau kita pakai pukul sedikit. Dan kita cari juga amannya, kita menggunakan tempat penahan yang seperti ini ya. Ini untuk memasang pakai laker bekas bisa, pakai tracker bisa, monggo. Nah seperti ini manualnya, kita pukul pelan-pelan tapi rata, jangan asal mukul kanan kiri karena nanti resikonya bocor. Rawan sekali untuk memasang seal water pump ini. Makanya kalau sekiranya pengen masang di rumah silahkan, monggo. Kalaupun mau ke bengkel juga mungkin terlalu jauh, silahkan ikuti terus videonya, mudah-mudahan bisa difahami. Sekiranya nanti pengen praktek di rumah atau mengatasi sendiri di rumah, mudah-mudahan dengan melihat video ini bisa paham bagaimana cara membongkar dan memasang, nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Sekiranya nanti ada kendala tentang praktek sendiri di rumah atau apa, silahkan tanya kalian di kolom komentar. Nah ini sudah selesai ya, ini sudah selesai kita pasang bagian depan belakang seal water pump juga sudah, seal belakang juga sudah, laker juga sudah. Nah ini tinggal seal packing di sini kita bersihkan. Ini bekasnya beliau yang punya motor membuat packing sendiri. Nah ini adalah seal bagian water pump, seal bagian kipasnya. Ini hati-hati banget masangnya di sini. Ini adalah mika, putih-putih ini mika rawan untuk pecah. Jadi dalam memasang juga perlu hati-hati. Sekali lagi, seal water pump yang bagian mika ini adalah sangat rawan pecah. Kalau sudah pecah nanti akan bocor. Oke, hati-hati. Kita pasang, kita pukul sedikit karena ini juga rawan. Sedikit irama untuk menggunakan pukulan karena rawannya pecah. Seal mika ini nanti mau nggak mau harus bongkar lagi, ganti. Walaupun baru, resiko untuk pecah. Setelah kita memasang ini, nanti kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu masang ke bagian seal head lagi. Ini selesai, kita pasang pen. Nah, oke, sedikit kita jelaskan di bagian pelepasan atau pemasangan pen ini memang sulit ya. Ini agak keras karena ini baja. Kita menggunakan ini ya, paku, kita bikin lancip sebentar, sedikit. Habis itu kita bikin mata obeng tok itu kita runcingi. Jadi kita khusus buat alat untuk membongkar pasang ini, pen ini sudah kita siapkan karena sering mengalami hal yang sama beberapa kali di bengkel. Makanya kita membuat pen khusus, 2 pen, satu kecil dan satu besar untuk melepas. Jadi alat itu kalau kita bikin sendiri, katakanlah kita siapkan untuk alat ini, untuk kerja ini, untuk membongkar ini, membongkar itu gitu kan, biasanya lebih cepat tanpa harus membongkar ini alatnya nggak ada, mau nggak mau harus bikin dulu atau membuat dulu. Nah itu terlalu memakan waktu. Makanya saking ketemunya penyakit seperti ini, kita sudah hafal dan kita langsung membuat paku kecil 2 biji, satu untuk mengeluarkan pen dan satunya untuk mendorong pen agar keluar. Jadi kecil sama besar beda. Oke, sedikit saran untuk teman-teman semua, kalau sekiranya sudah ada alat khusus monggo, tapi kalau belum ya kita menggunakan pen itu kita buat dari ini ya, paku bisa. Intinya cari alat atau besi yang sekiranya nggak mudah melengkung, kita gerinda kecil hampir menyerupai pen yang ada di bagian water pump. Setelah kita pukul sudah keluar, jadi kita tinggal meneruskan dengan menggunakan pen yang kecil. Oke, ini adalah perakitan yang terakhir. Ini sebelumnya kita buangin dulu packing. Ini packingnya sudah dibikinkan orang, beliau yang punya motor membikinkan sendiri atau bengkel di mana kita nggak tahu. Intinya
kita bersihkan dulu kertas ini rawan untuk nanti pecah. Katakanlah kertas ini nanti rusak kena panas, nanti masuk ke dalam water pump yang pada akhirnya nanti akan mengganggu sirkulasi air radiator. Sebenarnya pabrik sudah menyarankan ini menggunakan seal. Mungkin beliau yang bongkar motor ini nggak ada seal atau memang barangnya susah atau apa. Kita bersihkan dulu. Kita juga nggak menyalahkan beliau menggunakan packing ini. Mungkin faktornya juga menahan air ini nggak keluar, tapi ini sebenarnya belum maksimal. Khawatirnya nanti sekali lagi ini kertas nanti kena air panas terlalu tinggi akan mendidih dan ikut air ke dalam menyumpal lubang air radiator. Kita sudah siapkan sealnya, seal kayak seal ini ya, apa namanya, kayak seal gelang itu yang dia dalam plastik. Nanti kita masukkan ke dalam ini menggunakan seal dan setelah kertas ini bersih, setelah packing kertas ini bersih, kita pasang dan kita rakit kembali. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nanti terakhir pemasangan seal yang itu yang kecil yang di dalam plastik itu nanti kita rakit dan kita langsung pasang kembali. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir, sedikit berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.